Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas satu pertanyaan yang sering sekali dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Tapi kita mungkin bingung harus menjawab apa. Walaupun pertanyaan itu sudah sering dilontarkan kepada kita mungkin sudah bosan. Beberapa orang mungkin sudah bosan, tapi masih bingung. Bahkan ada beberapa orang yang terpancing dan salah dalam menjawab. Maka dari itu saya buat video untuk membahas khusus pertanyaan ini. Saya akan bagi dalam beberapa bagian. Saya harap teman-teman nonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman mengerti apa jawaban dari pertanyaan ini, bukan untuk menyerang tapi untuk memperkuat keimanan teman-teman semuanya. Disclaimer, video ini bukan sarana saya untuk berapologetika atau sarana saya untuk berdebat dengan orang-orang non-Kristen, tapi video ini adalah pure untuk memberikan edukasi untuk orang-orang Kristen supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan dengan benar, sehingga iman mereka bisa kuat menghadapi segala pertanyaan, termasuk pertanyaan yang ini, di mana ayatnya Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kita mulai videonya. Yang pertama, saya akan membahas dari segi pertanyaannya dulu. Pertanyaan "Akulah Tuhan, sembahlah aku" itu adalah logical fallacy, sesat pikir, cacat logika. Kenapa cacat logika? Karena penanya atau semua orang yang bertanya pertanyaan ini seperti template ya. Ini pertanyaan seperti template. Kapanpun, dimanapun orang itu pertanyaannya sama. Dah persis yang ini. Pasti. Ini diinisiasi oleh beberapa orang ya yang terkenal di YouTube untuk berapologetika Kristen versus Muslim. Dan ketika saya mendengar pertanyaan ini, saya berpikir ini cacat berpikir. Ini logical fallacy. Kenapa? Karena penanya menuntut jawaban yang persis. Penanya menuntut ayat yang persis seperti apa yang penanya itu tanyakan. Di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kalau tidak ada kata "Akulah Tuhan, sembahlah aku", artinya mereka tidak percaya. Ini adalah pertanyaan yang menutup jalan berdiskusi. Menutup kemungkinan-kemungkinan untuk orang itu dapat memberikan jawaban. Karena sekalinya menjawab, orang pasti menolak. Pasti menolak. Mereka bertanya bukan untuk mendapat jawaban, tapi mereka bertanya hanya untuk memancing atau bertanya untuk memberikan perlawanan yang dia pikir atau mereka pikir kita tidak bisa menjawabnya. Padahal itu pertanyaan adalah logical fallacy. Makna itu tidak harus disampaikan dengan satu kata atau satu kalimat yang sama. Karena sebuah makna itu bisa disampaikan dalam berbagai macam cara. Contoh, ketika kita lapar, apa yang kita katakan? Saya lapar. Ya, ada beberapa orang bilang seperti itu. Tapi ada yang beberapa orang bilang, perutku keroncongan. Atau aku belum makan dari tadi pagi. Atau aku belum makan dari pagi. Nah, itu bisa. Atau nggak usah berbicara, orang itu lemes, lalu megang perut. Nah, itu sudah menunjukkan kalau dia lapar. Nggak usah kita tanyakan, nggak usah dia harus berbicara, "Saya lapar." Kita sudah tahu kalau orang itu lapar, karena wajahnya pucat, lemes. Nah, itulah yang dimaksud satu makna bisa berbagai macam pengungkapan. Dan itu yang dihindari oleh penanya. Penanya maunya harus seperti itu ayatnya. Dan ini tidak bisa. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, ya udah menghindar, ya udah nggak bisa dijawab kok. Kita nggak bisa memberi jawaban kok. Maka dari itu penting di sini untuk kita itu belajar antropologi dalam membaca Alkitab. Apa itu antropologi? Ilmu yang mempelajari tentang manusia baik secara fisik, bahasa, sosial maupun budaya. Kita mengerti bahwa setiap tahun berjalannya waktu, itu kita akan mengalami perbedaan secara bahasa, sosial maupun budaya. Tidak usah abad 1 zaman Yesus, abad 20 atau tahun 90-an, itu saja cara kita bercakap-cakap itu harus formal. Harus sopan. Sekarang abad 21, itu anak muda berbicara dengan orang tua, yang penting efektif, yang penting
pikirannya tersampaikan, masalah formal tidak formal itu urusan belakang. Itu berbeda. Karena apa? Sudah terjadi perbedaan sosial, perbedaan budaya, pengaruh globalisasi, pengaruh digital, apapun bisa menjadi pengaruh. Apalagi abad 1, zaman Yesus. Tidak bisa kita menanyakan di mana ayatnya Yesus berkata, "Akulah Tuhan sembahlah aku." Ketika abad 1 tidak menggunakan logika yang seperti itu. Nah, pentingnya ini kita belajar antropologi dalam Alkitab. Saya mereferensikan Ibu Dr. Ita Wahyu untuk teman-teman bisa belajar antropologi Alkitab secara mendalam. Saya nanti akan cantumkan akun beliau di deskripsi. Nah, seharusnya bagaimana pertanyaan yang lebih tepat? Yang lebih tepat pertanyaannya adalah, di bagian mana dalam Alkitab Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah? Dah simpel itu, tidak usah ditambahin, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kalau pertanyaannya di bagian mana dalam Alkitab Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, itu akan membuka ruang jawaban, ruang diskusi. Tidak egois, tidak arogan. Dan ketika orang bertanya seperti itu, saya akan memberikan jawaban. Ada 3 cara Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa. Dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita mengerti bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Seperti yang di Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan tidak ada tokoh Alkitab siapapun, dimanapun, di bagian Alkitab manapun yang mampu mengampuni dosa. Baik itu raja, nabi, rasul, ataupun imam. Imam hanya membantu prosesi penghapusan dosa melalui pengorbanan anak domba di bait suci. Hanya membantu prosesi pengampunan dosa, tetapi tidak mengampuni dosa orang tersebut. Yang bisa mengampuni dan memiliki otoritas untuk mengampuni hanya Allah saja. Maka dari itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melihat kejadian itu, mereka mengerti, oh, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sehingga di Markus 2 ayat 6-7, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ya, sudah merasa panas ini ahli Taurat. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi di telinganya orang Farisi atau ahli Taurat itu mereka mendengar bahwa Yesus itu mengampuni dosa seperti Yesus mengaku bahwa dirinya Allah. Dan jika kalian memahami ini, kalian akan mengerti di Markus 2 ayat 5, Yesus benar-benar menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang mengampuni dosa. Kita lanjut yang kedua. Di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini sebenarnya tanpa kita terjemahkan pun, kita juga sudah mengerti kalau Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Harusnya ya satu, kalau Bapa adalah Allah, aku adalah Allah, Yesus adalah Allah. Orang lain mungkin menutup mata tentang ini, tidak apa-apa. Tapi saya akan jelaskan secara lebih rinci lagi. Satu itu di dalam bahasa Yunani adalah N. N itu bukan hanya satu, dua, bukan. N itu adalah satu kesatuan dalam satu hakikat. Contoh, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah manusia, jiwa adalah manusia, roh adalah manusia. Ketiganya adalah satu kesatuan dalam satu hakikat, yaitu manusia. Contoh lagi adalah tumbuhan. Hakikatnya adalah tumbuhan. Akar adalah tumbuhan. Batang adalah tumbuhan. Daun adalah tumbuhan. Dan ketiganya adalah satu kesatuan dalam satu hakikat, tumbuhan. Dan ketika Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, itu seperti bilang, aku adalah Allah, Bapa adalah Allah, kita adalah satu kesatuan dari satu hakikat yang sama, yaitu adalah Allah. Dan ini 100% membuat orang-orang Farisi
mengerti bahwa Yesus menghujat Allah. Yang ketiga, egoimi. Dalam Markus 14 ayat 61, ketika Yesus diadili oleh Sanhedrin atau mahkamah agama yang tertinggi saat itu, di Markus 14 ayat 61 sampai 62, tetapi ia tetap diam. Tuhan diam, Yesus diam, dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Sampai sini aja, akulah dia dalam bahasa Indonesia mungkin ya seperti ya saya. Tapi dalam bahasa aslinya tidak. Dalam bahasa Yunani, akulah dia adalah egoimi. Dan kalau kita tahu arti egoimi dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana dengan namamu? Jika orang-orang Israel ini bertanya, siapakah namanya? Aku harus menjawab apa Tuhan? Dan Tuhan berkata, Eyeh, Asher, Eyeh. Dan itulah nama Tuhan. Aku adalah aku. Eyeh, Asher, Eyeh. Dan ini diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu adalah Alkitab Septuaginta, dengan kata egoimi hoon. Akulah yang ada. Bukan cuma itu, di dalam Yesaya 41 ayat 4, aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Aku tetap dia juga menggunakan kata anihu yang di dalam Septuaginta atau Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata egoimi. Dan egoimi ini adalah kalimat sakral yang hanya diucapkan oleh pribadi Allah itu sendiri atau Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Adonai itu sendiri. Tidak ada manusia menggunakan kata egoimi. Dan saat itu ketika Tuhan ditanya, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji? Tuhan Yesus menjawab, egoimi. Akulah. Akulah dia. Dan itu sontak membuat imam besar Kayafas mengoyakkan pakaiannya dan menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus karena menghujat Allah. Wow, kalau Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Tuhan melalui perkataan-perkataannya, dan jika Yesus tidak mengakui bahwa dirinya Tuhan melalui kata-kata yang dimengerti orang-orang pada kala itu, tidak mungkin imam-imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Dan beberapa kali ingin melempari Yesus dengan batu. Tidak mungkin. Itu semua karena Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan beberapa ayat dalam Alkitab ini penuh dengan kata-kata egoimi. Terutama pada Injil Yohanes. Dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup, egoimi ho artos tes zoes. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, egoimi to pos to kosmo. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, egoimi hetura. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, egoimi ho poimen, ho kalos. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, egoimi he anastasis, kai he zu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, egoimi he hodos, kai he aletheia. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar, egoimi he ampelos he alentine. Itu semua dikatakan Yesus dalam perkataan egoimi, perkataan sakral yang hanya Yod-Heh-Vav-He saja yang mengatakan. Dan itu membuat orang-orang zaman itu mengerti bahwa Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Allah. Demikian saya rasa cukup video kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan pengetahuan untuk kalian supaya iman kalian tidak bergantung dengan apa kata orang, tapi oleh apa yang kalian mengerti itu sendiri. Dan kalian tidak tergoncang ketika ada orang-orang yang menanyakan di mana ayatnya bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Sampai berjumpa di video pengajaran yang lain. Tuhan Yesus memberkati. So know your Bible.